Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030301002. Saya dari jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini saya akan mereview buku yang kelima sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Judul buku ini, Memerangi Korupsi Itu Berbahaya. Buku ini ditulis oleh Ngozi Okonjo-Iweala. Sebelum saya masuk pada isi dari buku ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan sedikit mengenai penulis. Baik, Okonjo-Iweala ini adalah wanita pertama yang menjabat 2 kali sebagai Menteri Keuangan Nigeria dan Menteri Luar Negeri. Selama masa jabatan pertamanya sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Olusegun Obasanjo, ia mempelopori negosiasi dengan Paris yang menyebabkan penghapusan utang Nigeria sebesar $30 Amerika Serikat, termasuk pembatalan langsung sebesar $18 Amerika Serikat. Pada tahun 2003, ia menjadi pemimpin dalam upaya untuk meningkatkan manajemen ekonomi makro Nigeria, termasuk penerapan aturan fiskal berbasis harga minyak dalam rangka mengurangi ketidakstabilan makroekonomi. Dia juga memperkenalkan praktik menerbitkan alokasi keuangan bulanan setiap negara bagian dari pemerintah federal Nigeria di surat kabar. Tindakan ini sangat membantu dalam meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Dengan dukungan Bank Dunia dan IMF kepada pemerintah federal Nigeria, ia membantu membangun platform manajemen keuangan elektronik sebagai sistem informasi dan manajemen keuangan terpadu pemerintah, termasuk rekening tunggal perbendaharaan dan sistem informasi penggajian serta kepegawaian terpadu. Jadi kebijakan ini tentu sangat mengurangi korupsi. Selanjutnya, setelah masa jabatan pertamanya sebagai Menteri Keuangan, ia kembali ke Bank Dunia sebagai Direktur Pelaksana pada Desember 2007. Pada tahun 2011, Okonjo-Iweala ini diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan di Nigeria dengan perluasan portofolio Menteri Koordinator Perekonomian oleh Presiden Jonathan. Warisannya termasuk memperkuat sistem keuangan publik Nigeria dan merangsang pembentukan sektor perumahan. Dia juga memberdayakan perempuan dan pemuda Nigeria, sistem penganggaran responsif gender, dan program usaha muda dengan inovasi yang sangat diakui, mendukung pengusaha dengan menciptakan ribuan pekerjaan. Setelah keluar dari pemerintahan, Okonjo-Iweala juga menjadi anggota Komisi Internasional pada Biaya Pendidikan Global tahun 2015 sampai 2016, diketuai oleh Gordon Brown dan kelompok orang-orang terkemuka pada tata kelola di bagian keuangan global yang didirikan oleh Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral pada tahun 2017 sampai 2018. Sejak 2014, Okonjo telah menjadi ketua bersama Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim bersama Nicholas Stern dan Paul Polman. Pada Januari 2016, dia diangkat sebagai ketua terpilih Dewan Gavi. Okonjo-Iweala adalah pendiri organisasi penelitian opini pribumi pertama di Nigeria. Ia juga mendirikan Pusat Studi Ekonomi Afrika, sebuah lembaga terkait penelitian yang berbasis pembangunan di Abuja, ibu kota Nigeria, dan merupakan rekan tamu terhormat di Pusat Pembangunan Global dan Brookings Institution. Brookings Institution ini adalah salah satu lembaga kajian Amerika yang paling terkemuka dan berpengaruh di dunia. Yang berikutnya tentang Nigeria. Nigeria adalah salah satu negara paling menarik di dunia, di mana orang-orangnya adalah pengusaha yang luar biasa. Selain itu, wanita Nigeria sangat giat. Akan tetapi, pandangan ini menjadi kacau ketika presentasi tindakan korupsi oleh sebagian penduduk Nigeria telah membuat citra negara itu buruk. Korupsi yang telah mengakar di kalangan elit Nigeria
membuat negara itu kian terperosok dalam kemiskinan meskipun menjadi negara dengan ekonomi terbesar sekaligus produsen minyak terbesar di benua Afrika. Akan tetapi mayoritas orang Nigeria jujur. Warga negara yang pekerja keras menginginkan apa yang diinginkan warga di tempat lain kepada pemerintah mereka untuk memberikan kedamaian, stabilitas, dan layanan dasar, serta cara agar mereka bisa menjalani hidup mereka secara layak. Negara ini sangat luas dan kompleks. Selanjutnya, muncul kerumitan dari agama. Negara ini hampir terbagi rata antara Muslim dan Kristen. Bagian utara negara Muslim lebih banyak daripada Kristen, sedangkan bagian selatan didominasi oleh Kristen daripada Muslim. Tidak jarang di Nigeria ditemukan keluarga yang beragama Kristen dan anggota Muslim. Di utara dan selatan, beberapa kelompok masih mempraktikkan agama adat. Nigeria adalah negara demokrasi pemula yang berpola gaya Amerika dengan presiden eksekutif dan wakil presiden terpilih yang kuat. Meskipun Nigeria diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah oleh Bank Dunia, kemiskinan tetap menjadi masalah yang serius di negara ini. Ekonomi Nigeria sangat bergantung pada minyak. Karena ukuran dan kepentingan ekonominya, keberadaan Nigeria penting bagi Afrika Barat, Afrika, dan dunia. Inilah mengapa politik dan ekonomi yang baik dalam pemerintahan sangat penting bagi negara dan mengapa dunia harus membayar perhatian serta memberikan dukungannya untuk memastikan bahwa Nigeria bergerak ke jalur perkembangan yang benar. Kekayaan sumber daya alam Nigeria belum melayani penduduknya sebaik mungkin yang seharusnya karena lembaga kunci tertentu tetap lemah atau tidak ada elit penguasa kleptokratis kecil telah mengabadikan dan mengambil keuntungan dari kekosongan ini. Tapi negara ini mengalami masa-masa pertumbuhan yang baik dan kinerja ekonomi yang wajar. Kinerja ekonomi melemah mulai tahun 2015 hingga 2018 akibat turunnya harga minyak dan melemahnya manajemen ekonomi. Yang berikut, IMF dan Bank Dunia juga telah merekomendasikan makro reformasi kebijakan ekonomi dan struktural, seperti manajemen yang lebih baik dari rezim devisa yang melanjutkan diversifikasi ekonomi non-migas untuk melahirkan ekonomi yang lebih kuat dan berbasis pemulihan yang lebih luas. Yang berikut, korupsi dalam kegiatan rutin bisnis dan pelaksanaan program pemerintah antara lain penipuan dalam program subsidi minyak, penawaran buram dan penipuan internasional, suap yang dibayarkan untuk menghapus file dari dokumen yang dapat membahayakan para pelaku korup, penipuan layanan umum, pembayaran surat rekomendasi, dokumen perjalanan palsu, dan pekadilo terkait perjalanan resmi, penggelapan dalam berbagai ragamnya, penggeledahan militer dan polisi. Dalam beberapa jenis korupsi di atas, penulis yaitu Okonjo Iweala ini dalam memerangi korupsi pada masa pemerintahan Jonathan yang membuatnya beserta keluarganya terancam, bahkan orang tuanya sampai diculik. Yang pertama, penculikan Ibu Okonjo Iweala sebagai game intimidasi. Ibu dari Menteri Keuangan Nigeria dan bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia, Ngozi Okonjo-Iweala, diculik dari rumahnya yang terletak di bagian selatan negara itu pada 9 Desember 2012. Hingga saat ini masih sulit mengetahui apakah dalang di balik penculikan ini merupakan sempat mengancam menteri beberapa waktu lalu atau beberapa pihak yang memiliki motif permusuhan. Okonjo Iweala merupakan tokoh yang mendorong pemberantasan korupsi di salah satu negara yang korup di dunia itu, terutama terkait program subsidi BBM yang dicurigai syarat dengan praktik suap. Penculikan dengan meminta tebusan seringkali terjadi di wilayah Delta yang merupakan produsen minyak,
tetapi kasus itu jarang menimpa seorang pejabat tinggi seperti Okonjo-Iweala. Menteri itu tengah ditekan untuk segera membayar subsidi kepada pengimpor oleh para pengusaha tersebut. Sebelumnya, Okonjo-Iweala merupakan salah satu kandidat untuk mengepalai Bank Dunia, tempat dia bekerja sebagai direktur pelaksana. Posisi tersebut kemudian diisi oleh ahli fisika keturunan Korea Amerika, Jim Yong Kim. Meskipun menteri dari Nigeria itu dinilai sebagai kandidat kuat non-Amerika Serikat yang mengisi pos itu. Ayahnya adalah bekas penguasa di Nigeria, negara berpenduduk terbanyak di Afrika dengan 160 juta jiwa dan produsen minyak terbesar di benua Afrika. Yang berikut, apakah korupsi yang diperangi oleh Okonjo-Iweala ini berhasil? Untuk lebih memahami buku ini, saya mengadopsi refleksi yang berasal dari pengalaman penulis selama 2 kali masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan selama masa pemerintahan di Nigeria. Bangkit melawan mereka yang mengambil uang publik untuk keuntungan pribadi. Apakah sebanding dengan risiko pribadi? Ibu penulis berhasil dibebaskan. Penculikan ibunya ini hanyalah siasat politik dari orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu yang mengarah pada perilaku korup. Orang-orang dengan integritas yang berdiri dan masih membela apa yang benar memiliki efek demonstrasi. Penyakit korupsi telah dicatat dalam banyak penelitian, seperti yang dilakukan oleh William Dorotinsky dan Silpa Pradhan dalam studi 2007. Satu hal yang penting dari penelitian ini adalah bahwa penanganan korupsi dalam manajemen keuangan publik mengalihkan sumber daya langka yang jauh dari tujuan publik, membahayakan kemampuan pemerintah untuk mencapai agenda mereka, secara langsung mempengaruhi pengeluaran pada sektor-sektor prioritas tersebut sebagai pendidikan dan kesehatan, dan dapat memiliki dampak yang sangat merusak pertumbuhan suatu negara. 1 dekade sebelumnya, dalam pidato penting tahun 1997, di mana Okonjo menciptakan frase kanker korupsi James Wolfenson, Bank Dunia dari tahun 1995 hingga 2005 secara langsung terkait dampak korupsi terhadap orang miskin dan kemampuan sebuah negara untuk mengejar pertumbuhan yang seimbang dan inklusif. Menurutnya, masyarakat harus menuntut masalah ini. Mereka tahu bahwa korupsi mengalihkan sumber daya dari orang miskin ke orang kaya, meningkatkan biaya dalam menjalankan bisnis, mendistorsi pengeluaran publik, dan menghalangi investor asing. Mereka juga tahu bahwa korupsi mengikis konstituensi untuk program bantuan kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah penghalang utama untuk pembangunan yang sehat dan adil dalam suatu negara. Solusi dari masalah ini hanya bisa ditanam dan diatasi di kandang sendiri. Dalam hal ini, para pemimpin nasional perlu mengambil sikap. Pengalaman pembangunan bertahun-tahun di Nigeria telah menunjukkan bahwa terlepas dari instrumennya seperti insentif dan disinsentif yang tersedia bagi para reformis, korupsi tidak dapat sepenuhnya sukses diperangi dari luar atau oleh orang luar. Orang luar hanya bisa membantu. Korupsi harus diperangi oleh orang dalam dan berasal dari dalam negara itu sendiri. Wolfenson menangkapnya dengan baik ketika dia mengatakan bahwa para pemimpin nasional harus bangkit mengambil peran dalam memerangi korupsi. Bersama timnya, penulis mengambil sikap itu, dan hasilnya jelas. Transparansi rekening pemerintah dulu ditingkatkan dengan mengumumkan pendapatan dari semua tingkatan pemerintah melalui publikasi di surat kabar dan situs kementerian. Lembaga dan mekanisme dibangun dan dipertahankan untuk memungkinkan negara dalam menabung dan menginvestasikan uang pada saat-saat baik untuk melindungi rakyatnya. Namun di sini terdapat kekurangan. Berhasil menghadapi korupsi di sektor arena dan kegiatan yang kita perjuangkan tidak berarti korupsi.
Misalnya, penulis bersama timnya memblokir korupsi di antara pemasar minyak, menghemat banyak uang. Namun, kebocoran terus masuk pada bagian lain dari sektor minyak yang tidak berada dalam kontrol Departemen Keuangan. Mereka dapat mendokumentasikan masalah dan mengangkat peringatan tentang biaya pencurian minyak dan kebocoran terkait minyak lainnya. Tindak lanjut yang memadai akan dilakukan oleh lembaga anti korupsi terkait sangat memberdayakan mereka dalam memerangi korupsi. Beberapa orang mempertanyakan apakah keberhasilan dicapai itu bermakna di beberapa bidang, sementara korupsi terus berlanjut pada oknum lainnya dalam pemerintahan. Selain itu, beberapa orang bertanya-tanya apakah mengundurkan diri dari pemerintah tidak akan menjadi strategi yang lebih baik untuk melanjutkan pertarungan. Tidak ada ingatan pemerintah Nigeria yang hidup, bahkan setelah menyatakan sikap yang kuat terhadap korupsi, yang telah mampu memberantas atau memeriksa korupsi di mana-mana. Hal ini dicatat dengan baik dalam buku Stephen Ellis, Dispression Darkness, yaitu sebuah kisah kejahatan terorganisir di Nigeria. Rencananya adalah fokus pada sumber utama kebocoran anggaran dan sistem manajemen keuangan negara, dan membangun proses serta sistem yang tahan lama yang akan memeriksa korupsi di dalamnya dan menyelamatkan negara dalam jumlah sumber daya yang besar terus berlanjut. Penulis dan tim karyanya pun berhasil melakukannya. Fakta bahwa Muhammadu administrasi Buhari telah menganut sistem ini dan sedang menerapkannya pada mereka yang berbicara tentang kesuksesan itu. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa sikap, tergantung pada keadaan spesifik di negara tersebut, pendekatan selektif memperkuat institusi dan sistem bekerja, menciptakan kebaikan berlatih, bahkan dalam situasi yang paling sulit, dapat mengarah pada ukuran keberhasilan. Baik, sekian dan terima kasih.